Ya, kali ini saya akan membahas tentang akun ringkasan pendapatan. Nah, sebelum kita membahas tentang ringkasan pendapatan, yang perlu kalian tahu adalah bahwa akun pendapatan itu adanya di sisi kredit, ya, sedangkan akun beban adanya di sisi debit, ya. Jadi begitu, akun pendapatan nilai normalnya itu di sisi kredit. Nah, di sini dicontohkan pendapatan sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan akun beban nilai normalnya itu ada di sisi debit senilai 9 juta rupiah. Nah, untuk mencari laba atau rugi itu dihitung dengan cara pendapatan dikurangi beban. Pendapatan itu kan yang kita peroleh, sedangkan beban itu yang kita keluarkan. Jadi di sini pendapatannya 10 juta dengan beban 9 juta, maka akan diperoleh laba senilai 1 juta. Nah, labanya ini akan berada di saldo kredit. Kenapa? Karena pendapatannya ini lebih besar daripada beban. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apa sih rekening ringkasan pendapatan itu? Begitu. Jadi intinya di sini kan tentang ringkasan pendapatan. Nah, pertama, untuk membuat ringkasan pendapatan, maka yang pertama dilakukan adalah mengetahui dulu akun ikhtisar laba rugi. Nah, akun ikhtisar laba rugi itu adalah akun sementara di mana semua akun pendapatan dan pengeluaran, yaitu berupa beban tadi, laporan laba rugi, ditransfer pada akhir periode akuntansi. Kemudian yang kedua, jumlah bersih yang ditransfer ke akun ikhtisar laba rugi sama dengan laba bersih atau rugi bersih selama periode tersebut. Nah, jadi periodenya harus sama. Kemudian, dengan demikian akan menggeser pendapatan dari laporan laba rugi berupa mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya pendapatan itu kan berada di sisi kredit kan. Nah, untuk merubah menjadi ringkasan pendapatan, maka nilai pendapatan harus dimasukkan di sisi debit dan mengkredit akun ikhtisar pendapatan. Kemudian, begitu juga memindah biaya dari laporan laba rugi dengan cara mengkredit semua akun biaya. Nah, yang tadi saya jelaskan pertama bahwasanya akun biaya ini ada letaknya di sisi debit, maka untuk merubah ke ikhtisar pendapatan, maka dia harus diletakkan di sisi kredit. Kemudian debitnya adalah akun ikhtisar pendapatan. Langsung ke contoh saja ya biar lebih mudah. Nah, ini contoh akun ikhtisar laba rugi. Yang pertama, alihkan semua pendapatan yang sebesar 10 juta tadi yang dihasilkan selama periode tertentu ke akun ikhtisar pendapatan. Nah, di sini dengan cara bagaimana merubah pendapatan yang awalnya di kredit ini. Nah, pendapatan kan awalnya di kredit, maka harus diletakkan di sisi debit. Nah, pendapatannya berada di sisi debit senilai 10 juta. Nah, dalam jurnal itu kan harus ada debit dan harus ada kredit. Maka kreditnya adalah ringkasan pendapatan senilai 10 juta. Kemudian, yang kedua, alihkan semua beban atau pengeluaran sebesar 9 juta yang dihasilkan selama periode tertentu ke akun ikhtisar pendapatan. Diasumsikan hanya ada satu akun pengeluaran. Jadi beban itu sebenarnya banyak, tapi di dalam contoh ini kita asumsikan hanya ada satu saja. Nah, beban yang awalnya tadi berada di sisi debit, maka harus diletakkan di sisi kredit supaya pendapatan menjadi 0, beban juga menjadi 0. Nah, maka bebannya berada di sisi kredit dan debitnya adalah ringkasan pendapatan. Jadi kebalikannya ini ya. Kemudian, pindahkan saldo laba bersih 1 juta. Nah, laba bersihnya ini tadi kan. Nah, laba kan. Nah, labanya berada di sisi kredit 1 juta. Nah, di sini kan. Labanya 1 juta di akun ikhtisar laba rugi ke akun laba ditahan. Nah, jadi di sini ringkasan pendapatannya berada di debit 1 juta, kemudian kreditnya pendapatan
yang disimpan adalah 1 juta. Nah, ringkasan kenapa kok di sini akunnya ringkasan pendapatan? Karena untuk menutup akun ringkasan pendapatan. Nah, di sini kita lihat kenapa kok diletakkan di sisi debit. Nah, ringkasan pendapatan ini kan berada di sisi kreditnya 10 juta. Kemudian ada di sisi debitnya 9 juta. Nah, ketika ada kredit dan debit itu berarti harus diselisihkan. Karena akunnya tidak sama. Jadi kalau akun tidak sama itu harus diselisihkan. Nah, ini kredit, ini debit. Banyakan mana? Kreditnya 10 juta, sedangkan yang debitnya 9 juta. Berarti kan lebih banyak yang di kredit. Nah, berarti sisa 1 juta. Nah, sisanya 1 juta ini berada di sisi kredit kan, karena kreditnya tadi lebih besar. Nah, sehingga untuk menutupnya menjadi 0, maka ringkasan pendapatan yang 1 juta tadi harus diletakkan di sisi debit. Kemudian kreditnya adalah pendapatan yang disimpan. Nah, otomatis kalau kita catat di sini ya, yang kredit tadi kan ringkasan pendapatannya adalah 10 juta. Kemudian debitnya tadi yang ini ya, kan ringkasan pendapatan 10 juta ini, debitnya ini 9 juta. Nah, berarti ini kan dikurangi. Nah, sisa 1 juta. Begini, sisa 1 juta saldo kredit. Kemudian ada debit lagi 1 juta. Berarti ini kan juga dikurangi karena kredit dan debit tidak sama akunnya, maka harus diselisihkan. Maka sisanya akan 0. Jadi saldo ringkasan pendapatan ini nanti akan bersaldo 0. Nah, demikian itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya nanti kita bahas lagi. Terima kasih.